Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala al-habib Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana futuhal arifin waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tudhi bi rahmatika aman siwak. Ada 6 sifat. Ketika sifat ini melekat kepada seseorang, orang tersebut wajib untuk melakukan sholat. Apa itu 6 sifatnya? Keterangan ini kami ambil dari kitab Kasifatus Saja karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kita bacakan redaksinya. Far'un tajibu as-sholatu alaman ittasofa bihadi sifat as-sitti. Wajib bagi seseorang melakukan sholat fardu ketika orang tersebut mempunyai 6 sifat ini. Yang pertama, ahaduha islamun walau fima madho kamurtadin. Yang pertama, sifat tersebut adalah Islam, muslim. Meskipun orang tersebut sudah tidak muslim lagi, contohnya murtad. Jadi untuk murtad atau orang yang keluar dari Islam, ketika masuk Islam lagi, dia wajib mengqodoi seluruh sholat yang ia tinggalkan ketika masih murtad. Fala yajibu alal kafir al asli al qodou idza aslama balayan akidu. Hukumnya tidak wajib untuk mengqodoi ketika ada kafir asli masuk Islam. Adapun murtad, fayajibu ali al qodou hatta zamanal jununi duna zamanal haidi wan nifasi. Adapun orang yang murtad ketika masuk Islam lagi, dia wajib hukumnya mengqodoi sholat yang ia tinggalkan ketika masih murtad. Bahkan di sini ada keterangan hatta zaman al-junun, bahkan ketika dia saat gila. Semisal ada orang murtad selama 3 tahun terus kembali Islam lagi. 3 tahun ini yang 2 tahun sehat, yang 1 tahun dalam keadaan gila. Dia wajib mengqodoi seluruhnya. Duna zamanil haidi wan nifasi, bukan zaman haid dan nifas. Jadi seumpama ketika ada wanita yang murtad, di situ dia wajib mengqodoi sholat yang ia tinggalkan ketika dalam keadaan murtad, dikurangi zaman dia haid dan zaman dia nifas. Jadi zaman dia haid sama zaman dia nifas mengurangi jumlah yang ia qodoi ketika wanita tersebut murtad. Sifat yang nomor 2, bulughun bisin au bil ihtilam au bil haidi, yakni balik. Entah itu baliknya sebab umur atau sebab mimpi keluar mani atau baliknya sebab haid. Fala yajibu al-qoda'u ala sobi ba'da bulughi. Maka hukumnya tidak wajib mengqodoi bagi orang sobi, bagi anak kecil setelah balik. Yang nomor 3, sifat yang nomor 3 adalah aklun. Orang tersebut mempunyai akal. Fala qod'a alal majnun, maka tidak ada qodok sama sekali, tidak ada mengganti sama sekali sholat yang ia tinggalkan semasa dia gila. Ida afako, ketika orang tersebut sembuh. Sifat yang nomor 3 adalah wasalisuha aklun. Fala qod'a alal majnuni ida afako illal murtad walal mughma alaih ila ida ta'ada fayajibu alaiha fala yajibu ida ta'ada fayajibu alaihima khina idin wa amma idza lam yata'ada falaisa biwajibin bal yustahabu alal muhtamad. Sifat yang nomor 3, yakni ketika orang tersebut berakal. Ketika berakal maka wajib untuk melakukan sholat. Ketika tidak, fala qod'a alal majnuni idza afaqo. Ketika orang gila terus sembuh, maka dia tidak wajib mengqodok sholat yang ia tinggalkan semasa gila, kecuali
orang tersebut tidak kategori orang murtad atau gilanya tadi dengan disengaja. Semisal dia gila sebab mengkonsumsi narkoba atau obat-obatan terlarang. Gilanya ini kategori gila yang taati, gila yang sembrono, gila yang disebabkan dirinya sendiri, maka orang seperti itu wajib untuk mengqadai sholat yang ia tinggalkan ketika dalam status gila. Adapun untuk gila yang tidak ada sembrono, ya, tidak ada kecerobohan, maka fala tajibu as-sholatu falaisa biwajibin. Falaisa biwajibin, maka hukumnya tidak wajib untuk mengqadai sholat yang ia tinggalkan semasa gila. Tapi menurut qaul mu'tamad yustahabu, hukumnya disunahkan. Sifat yang nomor 4, salamatu ihda hawasi sam'i wal basori, yaitu sehat salah satu indera pendengaran sama penglihatan. Ketika orang tersebut semisal tuli terus buta, fala tajibu as-sholatu alaman khalaqa asoma a'ma walau natikon. Hukumnya tidak wajib sholat bagi orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kategori orang yang tuli dan orang yang buta. Karena ketika orang yang tuli itu jelas kebanyakan karena ketika orang yang tuli itu kebanyakan tidak bisa berbicara. Dan orang yang buta karena memang tidak tahu bakalnya, tidak tahu tata cara sholat dan lain sebagainya, maka tidak wajib sholat untuk orang yang tuli sama untuk orang yang buta. Fala yajibu ali al-qadha in zalamaniuhu. Ketika sembuh, matanya bisa melihat, kupingnya bisa mendengar, bisa berbicara, dia tidak wajib mengqadha sholat yang ia tinggalkan semasa dia tuli dan buta. Yang nomor 5, wa khamisuha bulughud dakwah, yakni tahu akan ajaran atau syariat Nabi Muhammad SAW, sampai dakwah Nabi Muhammad SAW, sampai ajaran atau ilmu Rasulullah SAW atau syariat Rasulullah SAW. Fala tajibu as-sholatu alaman lam tablughu ad-da'watu, maka hukumnya tidak wajib sholat bagi orang yang sama sekali belum mengetahui syariat agama Islam. Lakin lau aslama man lam tablughu wajib alaihi al-qada'u. Akan tetapi ketika orang tersebut Islam, ya, terus belum mengetahui tablighud dakwah, belum mengetahui ajaran syariat Nabi Muhammad SAW, wajib alaihi al-qadha. Ketika mengetahui, dia wajib untuk mengqadai sholat yang ia tinggalkan. Yang ini menurut pendapat As-Subromalisi, Imam Subromalisi. Yang nomor 6, annaqa'u minal haidi wa nifasi, suci dari haid dan nifas. Maka fala yajibu alal haid wa nufasa qada'uha walau fi riddatin bal wala yundabu. Untuk orang yang haid dan orang yang nifas, itu hukumnya tidak wajib mengqadai sholat yang ia tinggalkan ketika dalam kondisi haid maupun kondisi nifas. Itulah 6 sifat yang ketika orang tersebut mempunyai sifat 6 ini, maka dia wajib untuk melakukan sholat. Yang pertama adalah Islam, Muslim. Yang kedua adalah baligh. Yang ketiga adalah berakal, tidak gila. Keempat adalah salamatu ihdas hawasis sam'i wal basori, selamatnya
atau sehatnya indera pendengaran sama indera penglihatan. Yang nomor 5, bulughud dakwah, sampainya ajaran yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau ilmu syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ya insya Allah semuanya sudah tahu apa itu sholat, apa itu syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi akan ada internet, ya kan, mudah dalam mempelajari agama Islam. Jadi tidak ada alasan lagi dalam masalah bulughud dakwah, kecuali kalau memang berada di tempat yang terpencil yang di situ tidak ada akses sama sekali ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang tersebut Muslim terus belum mengetahui tablighur risalah, tablighud dakwah ya, penyampaian ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ketika dia tahu dia wajib mengqadai. Yang terakhir, suci dari haid dan nifas. Semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.